kalau misalnya kita ngomongin budgeting gitu ya Mbak Roshida, banyak orang yang budgeting 532 atau 4321 gitu, misalnya kayak Mbak Ida tadi itu kebayangnya hanya untuk orang-orang yang pendapatan tetap. Buat misalnya beberapa orang yang freelancer gitu ya, atau content creator gitu, atau orang-orang yang pendapatannya tidak tetap, itu akan sulit tuh untuk budgeting tipe yang seperti itu. Kalau dari aku pribadi, buat teman-teman yang pendapatannya tidak tetap atau freelancer gitu, pendekatan lebih dulunya itu ke pengeluaran. Jadi jangan fokus ke pendapatannya dulu. Jadi kita fokus ke pengeluarannya dulu. Kira-kira pengeluaran yang sifatnya wajib dan needs yang memang wajib kita keluarkan tiap bulannya itu berapa. Jadi kita melakukan assessment dulu nih, kira-kira tiap bulan saya harus ngasih orang tua berapa buat bayar kontrakan, buat makan, transportasi, pokoknya di list semuanya, bayar listrik dan segala macam, di list semuanya, kira-kira kita harus keluar berapa nih untuk sifatnya yang fixed cost gitu ya, untuk sifatnya yang needs gitu. Kalau kita udah tahu nih yang needs, sisanya untuk want sama playing itu bisa kita mainkan gitu ya, untuk investasi juga kita bisa mainkan. Contohnya gini, kita udah nih suami istri, setelah kita hitung-hitung rupanya fixed cost-nya gitu ya, itu 5 juta nih buat needs kewajiban, 5 juta tiap bulan. Penghasilannya tidak tetap, kadang dapat 10 juta, kadang dapat 20 juta, atau kadang malah cuma dapat 2 juta gitu. Kalau misalnya kita udah tahu fixed cost-nya kita dari awal, nih misalnya nih bulan pertama kita dapat 10 juta, ya udah 5 juta dipakai nih buat needs gitu ya. Terus 30%-nya kita langsung taruh nih di dana darurat, atau buat 15%-nya kita buat investasi di saham gitu ya. Sisanya 20% atau 10% buat yang sifatnya playing. Kalau misalnya bulan depannya lagi, misalnya kita malah dapatnya di bawah 5 juta, kita pendapatannya jadi 4 juta, berarti kan kurang ya 1 juta. Nah, yang kurang 1 juta itu nanti kita ambil dari dana darurat, berarti di bulan itu kita nggak boleh playing dulu, jadi ya udah kita hanya ibaratnya hidup dari yang sifatnya needs aja. Makan ya udah, makan dari anggaran makan yang sifatnya needs itu berapa gitu. Kalau misalnya bulan depannya lagi kita dapatnya 30 juta, berarti kan berapa kali lipat? 6 kali lipat dari needs. Nah, itu yang kita harus punya self control yang baik ketika pendapatannya malah sangat di atas rata-rata gitu ya. Jadi ketika kita pendapatannya 30 juta gitu ya, kita sisihkan dulu 5 juta buat needs, itu kan udah fix tuh. Anggaran kita buat investasi itu bisa lebih digedein lagi. Jadi taruh di dana darurat itu juga bisa lebih gede lagi, investasi bisa lebih gede lagi. Untuk playing itu kita boleh-boleh banget, tapi kita kasih pagar. Jadi kayak ibaratnya diskusi dulu sama keluarga gitu ya, sama pasangan, kira-kira bulan ini kita mau untuk yang sifatnya wants berapa. Jadi kalau sebelumnya misalnya 20%, berarti 20% dari 20 juta kan 4 juta. Itu kan lumayan gede banget. Apakah kita mau naikin gaya hidup dengan kenaikan si pendapatan kita, atau malah ya udah tetap 2 juta. Berarti kan nominalnya tetap 2 juta, tapi secara persentase kan lebih kecil gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan terkait dengan yang wants ini. Tapi yang paling aku highlight nih buat teman-teman yang freelancer, pendekatannya dirubah. Jangan pendekatan habis ke pendapatan tadi, ke budgeting, tapi lebih ke pendapatan yang pendekatan yang pengeluaran gitu ya. Jadi bikin assessment dulu terhadap needs dan kewajiban, baru sisanya yang diatur gitu.